Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa melakukan rutinitas kita, yaitu kuliah daring. Saya Sinta Abreza, NPM 1921020204, ingin menjelaskan sumber hukum Islam. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan di kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia atau makhluk lainnya secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum. Meski dari jawaban tersebut dahulu dari pertunjukan yang terkandung di dalam Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran sendiri. Pada jumlahnya ayatnya lebih dari 30 kali ditemukan perintahnya mematuhi Allah dalam Al-Quran, bahkan meninggalkan aturan yang disebut Al-Quran akan membawa akibat meningkatkan kejahatan yang dilakukan manusia. Demikian pula al-sunnah, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir, berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan as-sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang ditemukan pada surah Al-Nisa ayat 13, artinya hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuannya dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Al-Quran sering menetapkan beriman kepada Rasul sama dengan kewajiban beriman kepada Allah SWT, disebutkan dalam surat Al-A'raf 158. Penegasan Al-Quran juga menyebutkan bahwa perbuatan Rasul berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya seperti disebutkan dalam surat Al-Najm 3, yang artinya dan tidaklah diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Pengertian akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memperhatikan sekitarnya dengan otak, yang dimana otaknya adalah organ tubuh akal. Artinya akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah SWT menciptakan manusia berbeda berdasarkan akalnya dengan makhluk lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akal dibagi dua, yaitu memahami nilai-nilai ajaran agama. 2. Akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. B. Proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertiannya dari segi istilah ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap manusia yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, yang dilakukan dengan secara cermat dan pikiran yang murni serta berpedoman pada aturan penetapan hukum Islam yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis, dalam arti bahwa penerapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah SWT atau ajaran Rasulullah SAW. Ijtihad menjadi sumber hukum Islam yang ketiga. Boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami mafhum ayat atau hadis, memiliki atau menguasai ilmu alat seperti nahwu, sorof, mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadir luas pemahamannya terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama, dan lain-lainnya. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma' dan qiyas. Ijma' adalah kesempatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat terhadap suatu masalah.
Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya, sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.